Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nurhasana dari kelas MN21D. Untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Di sini ada pendahuluan. Akuntansi aktivitas atau activity based costing merupakan kunci operasionalisasi akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian. Proses merupakan kumpulan aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk melaksanakan tujuan tertentu. Memperbaiki proses berarti memperbaiki cara aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Jadi, manajemen aktivitas, bukan biaya, merupakan kunci kesuksesan sistem pengendalian manajemen dalam lingkungan yang dinamis. Yang kedua, di sini ada tentang pembahasan dan manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mengarahkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki nilai-nilai yang diterima konsumen atau customer value dan meningkatkan laba yang diperoleh dengan menyediakan nilai-nilai yang sudah diperbaiki tersebut. Manajemen berdasarkan aktivitas mencakup perhitungan harga pokok dan analisis nilai proses. Jadi, mencakup dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Analisis nilai proses kemungkinan konsen akuntansi pertanggungjawaban kontemporer dapat dijalankan. Analisis nilai proses memusatkan pada tiga aspek, yaitu analisis penggerak, analisis aktivitas, dan analisis kinerja. Di sini ada analisis penggerak. Mengelola aktivitas memerlukan pemahaman tentang apa yang menyebabkan biaya aktivitas. Setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas atau activity input merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran. Keluaran aktivitas atau activity output merupakan hasil atau produk dari aktivitas. Ukuran keluaran aktivitas atau activity output measure menunjukkan beberapa banyak aktivitas tersebut dilakukan dan merupakan ukuran yang dapat dikuantifikasi. Tujuan dari analisis penggerak adalah untuk mencari penyebab utama. Jadi, analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama biaya aktivitas. Yang kedua ada analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan inti analisis proses. Analisis aktivitas merupakan proses mengidentifikasi, menyusun gambaran, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi. Analisis tersebut seharusnya dapat mengidentifikasi aktivitas apa yang dikerjakan, berapa banyak orang yang melaksanakan aktivitas tersebut, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas, serta melakukan penilaian aktivitas organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan menerapkan aktivitas yang menambah nilai. Langkah terakhir ini merupakan tahap paling penting dalam mengklarifikasi aktivitas penambahan nilai dan aktivitas bukan penambahan nilai. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Penilaian terhadap beberapa baik suatu aktivitas atau proses dilaksanakan merupakan hal yang sangat mendasar bagi manajemen dalam upaya untuk memperbaiki profitabilitas. Ukuran prestasi aktivitas dapat dinilai atas dasar keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini dirancang untuk menilai seberapa baik suatu aktivitas dilaksanakan dan apa hasil yang telah dicapai. Mengukur prestasi aktivitas terletak pada tiga dimensi, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Efisiensi berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Kualitas berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan, dan waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurangmampuan untuk bereaksi terhadap permintaan langganan. Di sini ada penilaian aktivitas berdasarkan ukuran keuangan.
Yang pertama ada laporan biaya penambahan nilai dan bukan penambahan nilai. Yang kedua ada benchmarking, dan yang terakhir ada anggaran fleksibel aktivitas. Di sini ada ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Penilaian atas dasar ukuran non-keuangan, di samping ukuran keuangan, menjadi penilaian utama kinerja manajemen dalam lingkungan manufaktur maju. Ukuran tersebut mencakup tentang kualitas produk, kecepatan pengiriman produk pada pelanggan, pengendalian persediaan, pengendalian sisa persediaan, manajemen mesin, dan pemeliharaan. Walaupun pengendalian biaya masih tetap merupakan pertimbangan penting, namun perhatian manajemen dalam akuntansi pertanggungjawaban kontemporer lebih diarahkan pada cost driver yang menyebabkan suatu biaya terjadi. Pengendalian terhadap faktor-faktor non-keuangan diyakini pada akhirnya akan memberikan keuntungan maksimal pada perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.